Demonstrasi kontekstual pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Saya Sri Wahyuni SPDI CGP Angkatan 4 dari Kabupaten Deli Serdang. Berasal dari SMP Negeri 1 Kutalimbaru, Kabupaten Deli Serdang. Perbedaan antara dilema etika dengan bujukan moral. Dilema etika adalah merupakan situasi sulit yang mengharuskan seseorang untuk menentukan pilihan antara dua kemungkinan yang sama-sama tidak menyenangkan atau menguntungkan. Sedangkan bujukan moral adalah merupakan situasi yang dialami oleh seseorang yang mengharuskan membuat keputusan antara benar atau salah. Bagaimana cara pengambilan keputusan yang tepat? Untuk mengatasi situasi dilema etika, maka kita dapat melakukan pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan harus tepat agar mampu mengkoordinir dan mewakili segala kepentingan yang terlibat di dalamnya. Pengambilan keputusan yang tepat dapat dilakukan dengan memperhatikan 3 prinsip pengambilan keputusan, memperhatikan 4 paradigma dalam pengambilan keputusan, dan memperhatikan 9 langkah dalam pengambilan keputusan. Karena keberhasilan seseorang pemimpin, pembelajaran adalah ketika mampu mengambil suatu keputusan yang tepat dan bijak pada situasi tertentu, yang dampaknya akan menentukan arah dan tujuan kebaikan dari keputusan tersebut. Bagaimana saya nanti akan mentransfer dan menerapkan pengetahuan yang saya dapatkan di program guru penggerak ini di sekolah maupun di lingkungan asal saya? Hal pertama yang akan saya lakukan adalah menerapkannya pada diri saya sendiri secara konsisten dan berkesinambungan. Melalui komunitas praktisi di sekolah, saya akan menerapkan dan mentransfer pengetahuan yang saya dapatkan di program guru penggerak kepada rekan sejawat saya di sekolah. Yang kedua, melalui kelompok musyawarah guru mata pelajaran atau MGMP yang saya ikuti. Saya akan mentransfer dan menerapkan pengetahuan yang saya dapatkan dalam program guru penggerak ini dengan cara men-share link-link materi yang saya dapatkan, men-share video-video yang saya unggah, dan membuka ruang diskusi ketika kami melakukan pertemuan rutin kegiatan MGMP. Kemudian yang keempat, melalui sosial media yang saya miliki, saya akan selalu men-share kegiatan dan materi yang saya dapatkan dengan harapan apa yang saya bagikan akan dapat menjadi motivasi dan memacu keingintahuan teman-teman yang memiliki keinginan untuk berkembang. Apa langkah awal yang saya lakukan untuk mengambil keputusan berdasarkan pemimpin pembelajaran? Langkah pertama yang akan saya lakukan adalah melakukan pemetaan terhadap kasus atau situasi yang saya hadapi. Saya akan menelaah kasus tersebut, apakah kasus ini termaksud dalam dilema etika atau bujukan moral. Saya harus teliti dan tidak gegabah dalam melihat nilai-nilai kebajikan yang mendasar yang bertentangan sehingga saya dapat mengambil keputusan secara sistematik dan terstruktur berdasarkan paradigma, prinsip-prinsip, dan langkah-langkah pengambilan keputusan yang tepat dan bijak. Setelah pengambilan keputusan diambil, saya akan melihat lagi dan merefleksikan apakah keputusan yang diambil sudah tepat dan sudah sesuai dengan seluruh tahapan pengambilan keputusan yang tepat. Jika sudah, maka keputusan yang diambil dapat disosialisasikan dan dipertanggungjawabkan secara legal dan bijak. Kapan saya akan menerapkan langkah-langkah pengambilan keputusan ini? Saya akan mulai menerapkan langkah-langkah pengambilan keputusan dimulai dari diri dan mulai saat ini. Untuk penerapan langkah-langkah pengambilan keputusan di sekolah, secepatnya saya akan meminta izin kepada kepala sekolah selaku atasan langsung saya untuk mensosialisasikan materi pengambilan keputusan yang saya peroleh dari program guru penggerak agar rekan sejawat saya dapat ikut mulai menerapkan langkah-langkah pengambilan keputusan bersama-sama dengan saya. Untuk penerapan di komunitas MGMP, saya akan menerapkannya pada saat jadwal pertemuan rutin MGMP diadakan. Siapa yang akan mendampingi saya dalam pengambilan keputusan? Yang pertama, kepala sekolah.
Karena sehari-hari saya berada di lingkungan sekolah, tentunya saya akan melibatkan kepala sekolah dan wakil kepala sekolah di bidang kurikulum untuk dapat mendampingi saya dalam mengimplementasikan program guru penggerak dan pengambilan keputusan. Saya juga akan meminta mereka untuk urun saran dan menjadi teman diskusi untuk meminta mereka melihat apakah langkah-langkah pengambilan keputusan yang saya lakukan sudah tepat. Yang kedua, rekan sejawat. Saya pikir rekan sejawat adalah orang yang tepat untuk mendampingi saya dalam menerapkan pengambilan keputusan di sekolah. Selain mereka bisa sambil belajar dan melihat langkah-langkah dalam pengambilan keputusan, saya pun dapat meminta mereka untuk memberikan masukan. Apakah pengambilan keputusan yang saya lakukan sudah tepat dan sesuai dengan langkah-langkah dalam pengambilan keputusan? Bagaimana saya akan menerapkan pengambilan keputusan seperti ini pada lingkungan saya, pada murid-murid saya, dan pada kolega saya? Saya akan mengimplementasikan dan mengaktualisasikan apa yang saya ketahui dan pahami mengenai keterampilan pengambilan keputusan. Saya akan mulai dengan menghadapi dan mengambil satu keputusan akan situasi atau kasus yang timbul dalam pembelajaran dengan siswa di sekolah. Pada lingkungan kerja saya bersama rekan sejawat, saya sudah menerapkannya dengan meminta salah satu rekan saya untuk mengambil keputusan atas kasus yang saya tanyakan kepadanya, yakni kasus Bu Tati di dalam LMS. Dan ternyata rekan sejawat saya mampu mengambil keputusan dengan tepat dan melalui tahapan serta langkah-langkah dalam pengambilan keputusan. Bagaimana saya bisa mengukur efektivitas pengambilan keputusan ini? Pengambilan keputusan yang tepat dapat dinilai dengan melihat kualitas dari sebuah keputusan yang diambil. Bagaimana reaksi orang-orang terhadap keputusan tersebut, dan sampai sejauh mana keputusan yang diambil tersebut dapat mengcover seluruh kepentingan orang banyak yang terlibat di dalamnya. Semakin tepat dan bijak keputusan diambil, maka akan semakin banyak orang yang terpuaskan. Efektivitas pengambilan keputusan dapat dilihat juga dari tercapainya kepentingan orang banyak, sedikitnya protes dan penolakan, dan terdapatnya kesesuaian serta relevansi yang positif antara masalah dan pengambilan keputusan. Terima kasih. Guru Bergerak Indonesia Maju.